Di tengah-tengah kesibukanku, awalnya semua berjalan seperti biasa. Setidaknya itu yang aku rasakan hingga dari arah depan tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Wah! Aku segera bereaksi dan buru-buru memeriksanya. Dan betapa terkejutnya setelah melihat ternyata pintu depan telah terbuka lebar. Lalu hal pertama yang aku lakukan adalah buru-buru menengok ke dalam kamar dulu. Dan setelah melihat putraku masih tertidur pulas, aku segera bergegas menuju ke arah pintu. Aneh, pintunya kenapa bisa terbuka ya? Padahal seingatku tadi sudah aku kunci. Gumamku heran seraya keluar dan berdiri di sana untuk mengamati keadaan. Kemudian setelah yakin tak ada yang mencurigakan, aku segera masuk dan menutup pintu. Namun sebelum aku kembali ke dapur untuk melanjutkan kesibukan, mendadak hatiku berdesir tak karuan. Ini terjadi karena samar-samar aku mendengar suara langkah kaki yang muncul dari arah samping rumah. Suara langkah kaki itu memang hanya berlangsung sesaat, tapi itu sudah cukup membuat aku menjadi agak gugup dan sedikit was-was. Masa iya rumah ini sedang didatangi maling sih? Gumamku ragu-ragu. Semoga saja itu hanya suara langkah kaki anjing saja. Gumamku lagi seraya mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Sementara itu beberapa puluh menit kemudian, aku yang kini sudah menyelesaikan semua kesibukan segera berbenah dan bersiap ke kamar. Namun sesampainya di sana ternyata aku tak bisa langsung tidur karena perasaanku semakin lama semakin tak tenang saja. Hal ini tentu saja muncul karena semua keanehan yang sempat aku alami dan dengar tadi. Aku kok masih kepikiran terus ya? Gumamku pelan. Mengapa pintu bisa terbuka sendiri? Dan mengapa juga ada suara langkah kaki yang... Bu, saat itu juga putraku tiba-tiba terbangun. Ibu belum tidur? Tanyanya kemudian sembari duduk di sampingku. Ini sudah mau tidur kok, sahutku spontan. Kamu kenapa bangun? Tanyaku lagi. Tidak ada apa-apa kok Bu, cuma tadi aku mimpi buruk saja. Mimpi buruk? Mimpi buruk apa? Aku melihat Tante Adiau datang ke rumah ini sambil nangis-nangis mencari ibu. Hah? Benarkah? Sentakku kaget karena jawabannya itu benar-benar membuat aku shock bukan kepala. Aku takut sekali Bu, soalnya Tante Adiau itu memakai kebaya putih yang lusuh penuh tanah. Ucapnya lagi seraya memeluk tubuhku dengan ketakutan. Tenang, itu kan cuma mimpi, sahutku cepat walau diam-diam juga merasa takut karena teringat kalau baju kebaya putih itu adalah pakaian yang dipasangkan ke jenazah mendiang adikku saat hari kematiannya. Ya, Tante Adiau yang disebut oleh putraku itu adalah adik kandungku sendiri yang sudah meninggal sekitar 6 bulan lalu akibat terserang penyakit kanker. Jadi dengan mimpi yang diceritakan oleh putraku tadi, seluruh ingatan tentang mendiang segera tergambar kembali di otakku. Ya sudah, sekarang kita tidur lagi. Dan ingat apa yang selalu ibu katakan, kalau sebelum tidur harus berdoa dulu ya. Iya Bu, tapi tadi aku sudah berdoa kok. Kalau begitu berdoa lagi supaya tidak mimpi buruk lagi. Baik Bu. Lalu setelah berdoa bersama, kami berdua segera berbaring sambil berpelukan. Saat itu putraku memang terlihat sudah tenang dan mulai tertidur kembali. Aku lega melihatnya, walaupun sekarang justru aku sendiri yang semakin gelisah dan penuh tanda tanya. Ngapa Indra akhir-akhir ini menjadi semakin aneh saja ya? Pertama dia melihat adanya arwah Pak Degan, dan sekarang malah bermimpi tentang mendiang Adiau. Tepat pada saat munculnya kejadian yang ganjil tadi, gumamku dalam hati, kalau kayak gini sebaiknya besok aku coba berdiskusi dengan nenek Tuan saja.
Siapa tahu semua ini ada hubungannya dengan minyak penglaris yang aku miliki, tukasku akhirnya. Di sisi lain, matahari pagi mulai menyingsing dan walaupun masih belum mempunyai kios, namun orang-orang sudah berbondong datang untuk membeli kue-kueku. Jadi belum sampai jam 8 saja kue-kueku kini sudah terjual habis. "Maaf Dik, kuenya sudah habis," ucapku menjelaskan ketika beberapa menit kemudian seorang anak kecil datang tepat ketika aku sedang beres-beres rumah. "Ya, gagal deh makan kuenya tante yang enak itu," ucapnya kecewa. Melihat itu aku tentu saja menjadi sangat kasihan. Jadi agar anak kecil tersebut tak sedih lagi, aku segera mengambilkan beberapa potong kue bolu isi coklat kepadanya. "Ini tadi memang tidak tante jual karena akan jadi sarapan anaknya tante. Tapi agar kamu tidak sedih lagi, maka biar ini tante kasih saja untuk kamu," ucapku seraya menyerahkan kue bolu tadi kepadanya. "Wah, makasih ya tante," pekiknya gembira dan langsung menyantap kue tersebut dengan lahapnya. "Nyem nyem nyem." Aku sempat mencegahnya agar jangan buru-buru melahap kue tersebut, tapi nampaknya ia lebih mementingkan perutnya sendiri daripada ucapanku. "Gimana, enak?" tanyaku akhirnya sembari menyeringai tipis. "Enak tante, enak banget, kayak ada rasa asin-asinnya," sahutnya sembari buru-buru pamit dan berlari pulang. Melihat tingkah anak kecil itu, aku hanya tersenyum sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dasar anak kecil, gumamku kemudian serasa bergidik jijik karena tahu jika apa yang dia bilang kayak ada rasa asin-asinnya itu tak lain adalah ingusnya sendiri yang sempat terjilati olehnya. "Dak, kamu siap-siap ya. Kita sebentar lagi mau ke rumah nenek Tuen," ucapku kepada putraku saat melihat kini jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. "Iya Bu," sahutnya patuh dan langsung buru-buru mandi serta berganti pakaian. Lalu 20 menit kemudian tanpa perlu dandan dan sebagainya, aku segera membawa putraku berangkat ke rumah nenek Tuen dengan langkah yang sedikit tergesa-gesa. Dalam perjalanan, putraku kembali bercerita jika saat bangun tadi ia kembali melihat ada sosok orang yang mencurigakan. "Memangnya siapa lagi yang kamu lihat?" tanyaku kaget. "Kakek Banangin Bu." "Hah? Apa kamu yakin?" "Iya, soalnya aku sempat melihat dia menoleh sebentar ke arahku." "Lalu setelah itu dia pergi kemana?" "Ke dapur Bu." "Oh ya, tapi kamu tahu sendiri kalau tadi pagi ibu ada di dapur dan ibu tidak ada melihat siapapun." "Entahlah Bu, tapi aku benar-benar melihatnya, aku tidak bohong kok Bu." Iya, ibu percaya sama kamu. Sekarang kamu tenang saja, ibu akan coba hentikan semua keanehan itu," tukasku meyakinkannya. "Jadi apa artinya semua ini, Nek?" tanyaku meminta kepastian saat semua keanehan tadi sudah aku ceritakan kepada nenek Tuen. "Jujur saja, ini memang ada kaitannya dengan minyak penglaris yang kamu miliki," jelasin nenek Tuen akhirnya setelah beberapa saat terlihat ragu untuk mengatakannya. "Hah? Padahal dulu nenek bilang tak ada risikonya." "Iya, tapi mengenai hal ini saya curiga jangan-jangan kamu ada melanggar pantangannya." "Tidak kok Nek, cobalah kamu ingat-ingat baik-baik." Apa ya?" gumamku sembari mengernyitkan kening. "Terus ingatilah baik-baik, karena jika sampai kamu tak mengingatnya, maka dampak selanjutnya akan lebih mengerikan lagi," tekan nenek Tuen serius. "Aduh, tapi aku benar-benar lupa Nek," sahutku dengan gugup. "Kamu sendiri ingat atau tidak sih apa saja pantangannya?" buru nenek Tuen. "Ya ingat sih Nek." "Nah kalau begitu apa susahnya kamu mengingat pantangan-pantangan itu untuk kemudian
dihubungkan dengan apa saja yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Iya, Nek. Lalu setelah berusaha selama 5 menitan, akhirnya aku mulai teringat apa yang telah aku lakukan selama ini. Aku ingat sekarang. Pekiku sembari membelalak senang. Apa? Kemarin aku tak sengaja membawa minyak itu melintas daerah pemakaman. Astaga, pantas saja putra kamu jadi sering melihat sosok-sosok orang yang sudah meninggal. Ternyata itu karena arwah-arwah dari kuburan telah mengikuti kamu sampai ke rumah. Sentak Nenek Tuen menjelaskan. Kok bisa begitu sih, Nek? Dan yang namanya pantangan itu jelas akan ada efeknya bila terlanggar. Jadi sekarang apa yang harus aku lakukan, Nek? Kamu harus balik lagi ke makam itu malam ini juga untuk meminta maaf. Sebagai media meminta maaf, kamu harus taburi bunga di makam-makam orang yang sosoknya dilihat oleh putramu itu. Waduh, jadi aku harus ke makamnya Pak Degan, Adiau sama kakek Banangin. Benar. Apa tidak bisa siang ini saja, Nek? Tidak bisa, kecuali kalau kamu malam-malam ini akan datang lebih banyak lagi arwah-arwah yang lain. Ya Tuhan, apa tidak ada cara lain, Nek? Aku takut kalau malam-malam harus ke kuburan. Ya mau gimana lagi, makanya lain kali kamu harus lebih hati-hati dalam membawa minyak itu pergi. Maafkan saya, Nek. Ya sudah, tak perlu minta maaf. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sekarang yang terpenting adalah kamu harus melakukan apa yang saya suruh tadi. Baik, Nek, saya akan usahakan untuk memberanikan diri. Bagus, lakukan ya malam ini. Oh ya, Nek, ngomong-ngomong, Nenek mulai hari ini tinggal sama kami saja. Ungkapku kemudian menyampaikan rencana lain yang memang sudah aku siapkan. Kok cepat sekali? Apa kamu sudah yakin? Yakin, Nek, kan saya sudah berjanji sama Nenek. Tapi Nek, janji adalah utang, dan utang itu harus dibayarkan. Disaku dengan cepat. Iya, saya tahu, tapi saya tak mau jika nanti akan jadi beban buat kalian. Nenek jangan pernah berpikir begitu. Saya benar-benar ikhlas kok, Nek. Ya sudah, kalau begitu saya berkemas dulu. Saya bantu ya, Nek. Iya. Malam akhirnya datang, dan saat-saat yang akan jadi pengalaman paling menakutkan selama hidupku tak lama lagi segera dimulai. Bagaimana? Apa kamu sudah siap? Tanya Nenek Tuen dengan tegas. Siap tidak siap sih, Nek. Loh, kenapa begitu? Soalnya saya masih takut, Nek. Saya tahu, tapi ini memang harus dilakukan. Apa nanti tidak ada sesuatu yang terjadi sama saya? Tidak ada, kamu hanya menaburkan bunga-bunga itu saja. Setelah itu kamu pulang dan semuanya beres. Baiklah, Nek, tapi tolong jaga putra saya selama saya pergi. Iya, kamu tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih ya, Nek. Iya. Lalu sembari menghempuskan napas getir, aku segera pamit dengan perasaan yang semakin tak karuan dan ketakutan. Apalagi malam ini cuaca terasa dingin dan diisi pula oleh suara lolongan anjing yang cukup menyeramkan. Dan selain itu juga berkali-kali bayangan-bayangan hitam pun terasa melintas di balik punggungku ketika langkah kakiku mulai semakin dekat ke arah pemakaman. Ih, semakin lama aku semakin merinding saja ya, gumamku sembari mengusap-usap tengkuku yang dingin dan berkeringat. 2 menit kemudian akhirnya aku tiba juga di depan gapura yang menjadi pintu masuk ke area pemakaman yang gelap, sepi dan mencekam. Aroma bunga kenanga dan melati pun langsung menyambutku saat mulai masuk ke dalam sana. Dan setelah sudah masuk beberapa meter, barulah aku mulai kebingungan akan letak makam yang sedang aku cari. Waduh, kalau kayak gini aku harus memeriksa satu persatu dong. Gumamku seraya mulai menyenter satu-satu batu nisan yang ada di makam tersebut.
Hal ini jelas saja memakan waktu lama, terlebih dari beberapa makam di tempat itu sudah ada yang tulisannya tidak terlihat lagi. Jadi hal ini semakin menyulitkan aku untuk menemukan makam-makam yang akan aku taburi bunga. Gawat, makam-makamnya sudah banyak yang berubah. Bahkan untuk menemukan makamnya Adio saja aku sudah kerepotan. Keluhku sambil mengusap keringat yang mulai bercucuran di pelipis. Kalau kayak gini bisa-bisa tengah malam nanti aku baru selesai. Perutukku lagi sembari pelan-pelan mendekati sebuah makam yang agak terletak di pojokan. Lalu setelah memastikan jika di hadapanku sekarang adalah salah satu makam yang sedang aku cari, aku mulai menyoroti batu nisannya dengan senter yang ada di tanganku. Kalau tidak salah, ini adalah makamnya Dio. Gumamku kemudian sembari memperhatikan tiap huruf yang tertera di sana. Ya, tak salah lagi, ini adalah makamnya Dio. Sentakku akhirnya dengan suara cukup keras. Kemudian setelah selesai menaburkan beberapa genggam bunga, aku mulai mencari-cari dua makam yang lainnya. Kali ini pencarianku lebih sulit lagi, sebab saat sudah hampir mencapai area pinggiran makam yang bersebelahan dengan hutan, aku masih belum juga menemukan nisan bertuliskan nama yang aku cari. Aduh, makamnya mana ya? Masa iya yang terletak agak menyendiri di sebelah sana? Gumamku seraya menyoroti 6 buah makam yang terletak agak jauh dari makam-makam yang lain. 6 buah makam itu tampaknya adalah makam dari satu keluarga yang tampak sudah lama tak diziarahi karena terlihat mulai diselimuti semak belukar. Dapat dipungkiri jika saat itu sebenarnya perasaanku terasa berat sekali bila harus melangkah ke sana. Namun biar bagaimanapun juga aku tak punya pilihan selain harus mencari tahu nama-nama orang yang dimakamkan di sana. Akhirnya karena memang ingin segera menyelesaikan semuanya, maka aku pun mulai mengayunkan kakiku yang semakin lama terasa semakin berat saja. Terlebih ketika aku berulang kali bergidik sendiri akibat mencium aroma tak sedap yang datang dari sana. Aduh, kakiku kok gemetar ya. Gumamku sendiri seraya berhenti sejenak sekitar 50 meter dari tujuan. Aneh sekali, kenapa lututku terasa kaku begini? Apakah ini pertanda kalau sebenarnya aku tak boleh ke makam itu ya? Gumamku lagi sembari menyoroti cahaya senter ke segala arah. Karena saat itu juga aku mendengar ada suara langkah kaki yang berlarian ke sana sini. Untuk sesaat lamanya aku masih kebingungan harus bagaimana. Namun saat suara yang sedang berlarian tadi sudah semakin dekat, aku akhirnya mulai memaksakan diri untuk berjalan lagi. Wah, kenapa jadi kayak gini sih? Lama-lama aku bisa mati berdiri, jeritku dalam hati. 5 menit berlalu meski kedua kaki sudah semakin lemas dan juga terus-terusan dibayangi oleh suara orang yang berlarian ke sana sini. Akhirnya aku tiba juga di lokasi makam satu keluarga tadi. Dari 6 makam yang ada, salah satunya masih terlihat baru dan itu tak lain adalah makam dari mendiang Pak Degan. Dan setelah menyadari hal itu, tanpa membuang waktu lagi, aku segera menaburkan bunga di sana dengan tangan yang gemetaran. Sampai di sini aku merasa cukup lega karena yang perlu aku taburi hanya tinggal satu makam lagi. Dan untungnya aku sekarang mulai ingat di mana makam itu berada. Ya, aku mulai ingat betul jika makamnya kakek Bantangin kan ada di barisan paling pinggir sebelah barat sana. Celetuku sembari memaksakan kedua kakiku untuk melangkah ke sana. Namun sebelum sampai di tujuan, mendadak aku harus berhenti karena kedua mataku menangkap sesosok bayangan putih berdiri di tengah-tengah area pemakaman. Awalnya sosok misterius itu aku kira hanyalah halusinasi saja. Namun saat aku mengarahkan cahaya senter ke sana, barulah aku tahu jika sosok itu benar-benar ada. Waduh, itu siapa ya? Sentakku kaget karena sosok misterius tersebut ternyata berperawakan tinggi besar dan berbaju putih. Sosok itu juga tampak mempunyai bola mata yang bersinar kuning kemerahan. Ia sekarang memang terlihat hanya diam saja. Namun saat aku mengalihkan cahaya senter ke arah lain, sosok itu malah berpindah cepat dan semakin dekat. Ya Tuhan, aku harus cepat ini. Sentakku akhirnya sembari merangkak menuju makamnya kakek Banangin.
Aku sampai merangkak begini tak lain karena kedua kakiku sudah tak bisa digunakan untuk berjalan lagi. Kemudian karena berjalan dengan cara yang tidak wajar, maka sudah jelas aku jadi sangat lamban untuk sampai di makamnya kakek Banangin. Apalagi saat itu aku dalam keadaan ketakutan akibat sosok tadi yang semakin lama sudah semakin dekat saja. Oh, aduh, sedikit lagi, desahku pelan ketika beberapa saat kemudian akhirnya jarakku dengan makam yang dituju hanya sekitar 3 meter lagi. Dan untungnya saat itu juga si makhluk misterius semakin lama semakin menjauh saja. Kenapa dia pergi ya? Tapi syukurlah sekarang semuanya akan beres. Imamku lega dan buru-buru meraih bunga-bunga yang aku bawa tadi untuk segera ditaburkan di atas makamnya kakek Banangin. Lalu setelah proses penaburan bunga selesai, aku perlahan untuk berdiri lagi. Gila, ternyata seperti itu rasanya bila berdekatan dengan makhluk halus. Tulang-tulang rasanya habis rontok semua. Desahku seraya mulai perlahan meninggalkan area pemakaman meski dengan langkah yang masih agak tertatih-tatih. 1 minggu setelah kejadian itu, aku kini benar-benar telah berubah drastis. Sekarang aku lebih berhati-hati dan lebih bersungguh-sungguh dalam mengamalkan setiap pantangan dari minyak penglaris yang aku miliki. Bahkan aku sekarang juga mulai berusaha untuk lebih bijak dalam memanfaatkan kekuatan minyak tersebut. Baguslah kalau kamu sekarang sudah bisa berpikir begitu. Memang sudah seharusnya kalau minyak itu jangan terus-terusan dipakai dan dibawa kemana-mana, ucap nenek Tuen sembari membelai-belai rambutku. Iya nek, aku sadar sekarang kalau hidup itu jangan terlalu serakah, angguku seraya tersenyum malu. Yang lalu biar jadi pelajaran. Sekarang yang penting kamu fokus saja pada pelangganmu yang kini sudah semakin banyak. Tapi apakah para pelangganku tidak akan pergi kalau minyak itu tidak aku pakai lagi? Tidak, pelanggan kamu tidak akan pergi. Sebab kamu sekarang sudah jadi pewaris resmi. Jadi selama kamu masih berdagang, khasiat minyak itu akan selalu menyertai kamu. Syukurlah kalau begitu. Jadi saya tidak akan bangkrut kan nek? Hehehe, tentu saja tidak. Iya nek, makasih. Hari demi hari berlalu, apa yang dikatakan oleh nenek Tuen memang terbukti benar. Saat ini aku tetap menjadi penjual kue yang terkenal dan para pelanggan tak ada satupun yang berpaling dariku. Singkatnya, semua kue-kueku tetap terjual habis meski tak pernah dioleskan minyak penglaris lagi. Semuanya tidak berubah ya nek, orang-orang masih berebut untuk membeli kue-kueku, ucapku kepada nenek Tuen ketika pada suatu sore kami berdua sedang duduk ngobrol di ruang belakang, sementara Endra putraku bermain-main sendirian di ruang tamu. Ya, saya memang tidak akan pernah salah, angguk nenek Tuen bangga. Nenek memang yang terbaik. Oh ya, ngomong-ngomong, sekarang saya lihat nenek sudah punya hobi baru ya. Maksud kamu? Tanya nenek Tuen. Sejak beberapa hari ini saya lihat nenek selalu membantu orang-orang melahirkan tanpa pernah minta bayaran. Kalau boleh tahu kenapa nenek mau melakukan itu? Oh itu saya lakukan karena mengingat umur saya kini mungkin sudah tidak lama lagi. Jadi beberapa hari lalu saya tersadar jika sebelum ajal menjemput alangkah bagusnya kalau saya berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, sahut nenek Tuen menjelaskan. Wah, nenek sungguh luar biasa. Saya kira nenek sudah tidak mau lagi berurusan dengan yang namanya kehamilan. Awalnya dulu saya memang sudah tidak peduli karena saat itu saya merasa hidup ini sudah tidak berarti lagi. Namun pada akhirnya saya mengerti kalau hidup itu lebih berarti bila saling mengasihi. Ya nenek benar. Dan kita juga. Buyut, buyut, ada orang mencari buyut.
Potong putraku tiba-tiba yang memang sudah aku ajarkan untuk menyebut nenek Tuen dengan sebutan buyut yang mendadak muncul mendatangi kami. "Oh ya, siapa?" tanyaku dan nenek Tuen bersamaan. "Om Eset." "Oh, baiklah," angguku dan nenek Tuen sembari buru-buru mendatangi sang tamu tersebut. "Selamat sore Bu Mela, Nenek Tuen. Saya kesini mau minta tolong sama Nenek Tuen untuk membantu istri saya yang mau melahirkan," ucap sang tamu yang bernama Pak Eset dengan wajah memelas. "Boleh, tapi setahu saya bukankah ibunya Nak Eset itu juga mengerti tentang hal itu?" "Benar Nek, tapi yang saya lihat beliau kini sudah tidak meyakinkan lagi. Maklumlah, kalian tahu sendiri kan kalau beliau sekarang sudah semakin tua dan rada-rada..." Ya, saya paham. Baiklah kalau begitu, saya akan membantu istri kamu," potong Nenek Tuen dengan cepat. "Makasih ya Nek." "Sama-sama, tapi tunggu sebentar ya, saya mau mempersiapkan semuanya dulu." "Oh iya, silakan Nek." Lalu setelah semua persiapan dianggap cukup, beberapa menit kemudian kami pun segera berangkat menuju ke rumah Pak Eset, dan kini adalah pengalaman pertamaku ikut Nenek Tuen membantu orang melahirkan. Di rumah Pak Eset yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah kami, ternyata sudah ada beberapa keluarga mereka yang berkumpul di sana, dan saat itu juga dari luar sudah terdengar suara istri Pak Eset yang meraung-raung kesakitan. "Apakah saya boleh masuk sekarang? Kedengarannya istri kamu sedang perlu bantuan," tanya Nenek Tuen panik saat kami sudah berada di dalam rumah. "Tunggu sebentar ya Nek, saya mau kasih tahu sama ibu dulu," sahut Pak Eset sembari buru-buru masuk ke dalam kamar. "Ya cepatlah," ucap Nenek Tuen dengan raut wajah yang masih terlihat panik. "Nenek, kenapa panik begitu?" bisikku pelan. Baru kali ini saya melihat kalau nenek yang terbiasa tenang ternyata bisa juga jadi sepanik ini, timpalku lagi dengan suara yang semakin dipelankan. "Ini karena dari suaranya saya bisa tahu kalau sekarang istrinya Pak Eset sudah siap untuk melahirkan. Namun entah kenapa kayaknya mereka tak menyadari hal itu," sahut Nenek Tuen menjelaskan. "Oh begitu," angguku mengerti. "Saya sudah puluhan tahun menangani hal seperti ini, jadi saya bisa..." "Maaf nih, ibu saya sedang tak mau diganggu. Beliau bilang dia sanggup menangani hal itu," potong Pak Eset tiba-tiba. "Loh, kalau begitu kenapa Bapak tadi mengambil Nek Tuen?" sentakku sewot karena merasa dipermainkan. "Maaf, sebenarnya tadi saya mengambil kalian tanpa sepengetahuan ibu," sahut Pak Eset sambil tertunduk malu. "Jadi maksud kamu dia ingin menangani hal itu seorang diri?" tanya Nenek Tuen memastikan. "Benar nih, tapi saya mohon nenek jangan pulang dulu. Jujur saja saya sangat meragukan penglihatannya ibu, apalagi kini hari sudah mulai gelap," ucap Pak Eset menjelaskan. "Baiklah, saya akan menunggu di sini. Sekarang kamu masuk saja ke dalam, pantau terus keadaan istrimu, dan bilang sama dia agar jangan terlalu meraung-raung keras. Itu hanya akan membuat orang yang sedang membantunya jadi panik dan serba salah." "Baik nih, dan terima kasih sudah mau mengerti keadaan kami. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini," sahut Pak Eset malu sebelum akhirnya buru-buru masuk kembali. 15 menit berlalu, suara raungan istri Pak Eset tetap terdengar memilukan, dan sejauh itu belum ada tanda-tandanya ia akan melahirkan. Namun meski begitu tetap tak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk ke sana. Ibundanya Pak Eset ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Emak Popi, benar-benar keras kepala dan sok hebat. Bahkan Nenek Tuen yang notabene-nya adalah mantan dukun beranak tersohor pun diremehkan. "Bagaimana? Apakah anakmu sudah keluar?" tanya Nenek Tuen khawatir ketika tak lama kemudian
Pak Eset keluar dari dalam kamar dengan wajah yang tak karuan. Kata ibu, anak saya sudah mau keluar, tapi masih baru rambutnya saja, sahut Pak Eset menjelaskan. Kok begitu sih? Apakah kami boleh masuk untuk membantunya? Tanya Nenek Tuen cemas. Silakan Nek, justru saya memang disuruh untuk memanggil kalian semua agar ikut masuk demi melihat proses lahirnya anak saya. Tapi khusus yang perempuan saja ya. Ya sudah, kalau begitu ayo kita ke dalam. Tukas Nenek Tuen sembari bergegas masuk, yang segera diikuti juga oleh kami semua. Nah, kalian lihat kan, saya berhasil menangani ini seorang diri. Jadi untuk apa kalian harus bawa-bawa orang lain? Apa kalian sudah tidak percaya sama saya lagi, ha? Sentak Mak Popi sewot begitu kami sudah berkerumun di dalam kamar. Aku, Pak Eset, dan ibu-ibu yang lain memang segera percaya dan tak dapat berkata apa-apa, namun tidak begitu hal untuk si Nenek Tuen. Ia kini justru segera mendekati Mak Popi sambil membawa senter dan berkata, Mak, saya justru yakin bayinya masih belum keluar. Enak saja, nenek sudah rabun ya. Apa nenek tidak melihat kalau saya sekarang justru sedang memegang rambutnya? Sahut Mak Popi ngotot. Rambut, saya tidak melihat adanya rambut bayi di sini. Tegas Nenek Tuen yakin. Dasar nenek-nenek pikun, kalau tidak percaya, coba saja senter dan lihat sendiri. Baik, ayo kita lihat sama-sama. Tentak Nenek Tuen seraya menyorotkan cahaya senternya lebih dekat lagi. Lalu setelah mereka berdua berbarengan melihat ke arah genggamannya si Mak Popi, dengan lebih teliti lagi barulah si Mak Popi yang sombong itu tersentak dan terpekik kaget. Aduh, kok bisa berubah begini sih? Bu, tidak ada yang berubah kok. Sejak tadi yang ibu genggam itu memang bukan rambut bayi, desah istrinya Pak Eset dengan suara lemah, namun jelas ia terlihat sangat marah. Kenapa kamu baru bilang sekarang sih? Sentak Mak Popi lagi dengan sangat malunya. Tadi saya sudah bilang, tapi ibu saja yang tak mau mendengar, sahut istri Pak Eset menjelaskan. Sudah. Makanya kalau melahirkan itu jangan teriak-teriak seperti tadi. Sekarang biar Nenek Tuen yang membantu kamu, saya menyerah. Sentak Mak Popi sok galak namun tetap tak mampu menyembunyikan rasa malunya yang sangat besar. 2 jam kemudian akhirnya Nenek Tuen berhasil membantu istrinya Pak Eset melahirkan dengan selamat. Bayi dan ibunya kini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semua itu tak lain adalah karena kecakapan, kesigapan, dan keahlian Nenek Tuen dalam menangani setiap prosesnya dengan penuh kesabaran. Nenek benar-benar hebat, saya kagum sekali dengan nenek. Sukar dipercaya dalam usia sekarang nenek masih mampu menangani proses persalinan serapi dan sehebat itu. Ucapku kagum ketika pada suatu hari kami berdua punya kesempatan untuk membicarakan hal itu dengan panjang lebar. Sudahlah, jangan memuji yang terlalu berlebihan, ucap Nenek Tuen tersipu. Ini serius loh Nek, bagaimana sih nenek bisa sehebat itu? Padahal nenek tidak berlatar pendidikan seorang bidan atau semacamnya kan? Itu semua didapat dengan ketekunan serta adanya sebuah pegangan. Maksudnya? Selain karena keahlian membantu orang bersalin itu didapat secara turun-temurun, nenek juga punya sesuatu yang telah diwariskan secara turun-temurun pula. Oh ya, apa itu Nek? Itu rahasia. Kok rahasia sih Nek? Ya karena itu satu-satunya yang tidak akan saya wariskan untuk siapapun juga. Saya hanya ingin tahu saja Nek, bukan berarti saya akan minta diwariskan. Baiklah, saya hanya akan katakan khasiatnya saja, tapi saya tidak akan mengatakan itu apa. Ya itu hak nenek. Jadi begini, saya sebenarnya punya minyak yang sangat sakti. Hanya dengan belajar sedikit cara membantu proses persalinan, lalu kemudian membacakan mantra, maka minyak tersebut yang akan bekerja dengan sendirinya.
Ia akan membuat kita bekerja sebagai seorang ahli persalinan yang hebat, bahkan bisa lebih hebat dari seorang dokter profesional sekalipun. Wah, luar biasa sekali ya, Nek, ucapku mengagumi dengan apa yang dijelaskan oleh Nenek Tuen. Ya, tapi memiliki minyak tersebut sangat berisiko tinggi. Satu kali saja kita salah melangkah, maka kita bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Hah? Sesuatu yang mengerikannya bagaimana, Nek? Sudahlah, kita tidak bisa membicarakannya terlalu jauh. Tolonglah, Nek, saya janji tidak akan menceritakan kepada siapapun kok. Pokoknya kita bisa berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kita inginkan, itu saja. Tukas Nenek Tuen mengakhiri, yang tentunya masih menimbulkan sebuah tanda tanya yang besar dalam hatiku. Pertanyaan terakhir, Nek, apakah selama ini Nenek tidak pernah sampai salah langkah? Kalau boleh jujur, sejauh ini masih tidak pernah, dan saya yakin akan tetap tidak akan pernah, sahut Nenek Tuen sembari masuk ke dalam kamarnya. Aku hanya menghembuskan napas panjang, karena dari yang aku lihat serta dari kenyataan yang ada, aku percaya bila selama ini Nenek Tuen sepertinya memang tak pernah salah langkah, sebab tak ada yang aneh dengan dirinya, dan tak ada pula makhluk-makhluk seram yang berkeliaran di rumah maupun di desa ini. 1 minggu kemudian, di saat usahaku semakin maju pesat, mendadak kami harus mengalami satu musibah yang cukup menyakitkan. Kejadiannya tepat di malam Sabtu, kira-kira sekitar jam 2 dini hari. Tanpa kami sadari, rumah kami telah dimasuki maling. Akibatnya sebagian uang yang aku simpan dalam lemari telah raib semua. Satu-satunya tersisa hanyalah uang yang aku simpan di bawah bantal saja. Ini benar-benar aneh, nih. Bagaimana mungkin kita sampai tak menyadari saat rumah ini dimasuki maling? Ucapku sedih sembari menggeleng-geleng tak mengerti. Kita telah terkena sirep, jadi itulah yang membuat kita tak menyadari apapun saat pencurian itu berlangsung, sahut Nenek Tuen yakin. Sirep? Sirep itu apa ya, Nek? Sirep itu sebuah kekuatan yang membuat kita jadi tertidur nyenyak sekali. Kalau dibanding-bandingkan, sirep itu kurang lebih seperti kekuatan hipnotis. Wah, mengerikan sekali ya. Iya, tapi kamu tenang saja. Rumah ini sudah saya pasangi penangkal sirep jenis apa saja. Hah? Jadi Nenek punya penangkal sirep? Kenapa Nenek tidak gunakan saja dari dulu? Tidak bisa. Ilmu tersebut tidak bisa dipakai sembarangan sebelum ada sesuatu yang terjadi dulu. Terus setelah sekarang uang simpanan kita sudah hilang, apa gunanya lagi penangkal sirep itu? Ingat Mel, kejahatan itu ibarat candu. Semakin orang merasa mudah melakukan sesuatu kejahatan, semakin mudah pula ia akan ketagihan untuk melakukannya lagi. Jadi maksud Nenek? Maksud saya, setelah maling yang memasuki rumah ini merasa kalau perbuatannya itu aman dan membuahkan hasil, maka bukan tidak mungkin ia akan datang lagi ke sini, bukan? Iya juga ya. Kenapa saya tidak berpikir ke situ ya? Nah, itulah juga salah satu sebabnya penangkal sirep itu baru saya pasangkan sekarang. Sebab kalau si maling itu datang lagi, ia tidak akan pernah bisa pergi dari rumah ini sebelum saya sendiri yang menyuruhnya pergi. Wah, hebat sekali, Nek. Iya, tapi tolong kamu rahasiakan. Sebab ini ilmu langka, ada banyak orang yang mengincarnya. Baiklah, Nek, tapi kalau boleh tahu, kenapa Nenek tak mau diketahui oleh banyak orang? Padahal ilmu itu baik kan? Iya. Tapi masalahnya itu adalah ilmu keturunan, akan banyak resiko kalau ilmu itu sampai jatuh ke tangan orang yang bukan berasal dari keturunan kami. Oh begitu ya, Nek. Ya sudah, saya jamin tidak akan ada yang tahu kalau Nenek memiliki ilmu tersebut. Bagus. Nah, yang jelas sekarang kamu tidak perlu risau lagi, rumah ini akan terus aman dari maling.
ataupun orang jahat. Jadi yang sudah hilang biarlah hilang, uang bisa dicari lagi kan. Nenek benar, apalagi sekarang kue-kueku semakin terkenal di beberapa desa. Jadi kayaknya tidak sulit untuk menebus kembali uang-uang yang hilang itu. Iya, betul sekali. Lalu setelah berhasil menemukan semangat dan rasa percaya diriku lagi, akhirnya aku kembali membuat kue lagi yang beberapa hari ini sempat terbengkalai karena rasa sakit hati. 3 hari kemudian, berhubung aku dan kue-kue buatanku memang semakin terkenal sampai kemana-mana, maka kami mulai berencana membangun sebuah warung kopi yang rencananya akan buka hingga tengah malam. Jadi dengan begitu aku yakin kalau hanya dalam waktu singkat akan meraup keuntungan yang cukup besar. Namun sebelum niat itu terlaksana, mendadak juga warga kampung dihebohkan oleh munculnya makhluk halus yang sangat aneh. Kata mereka beberapa hari belakangan ini makhluk tersebut selalu keluar di setiap senja dan akan menghilang saat menjelang subuh. Tak ada yang tahu apakah tujuan makhluk itu muncul, namun yang jelas kemunculannya ini benar-benar meresahkan warga. Aduh, kalau suasana desa kita kayak gini, mana ada warga yang berani keluar malam kan? Keluhku dengan putus asa ketika hal itu tentu akan membuat semua rencana yang aku susun nanti berantakan. Iya, tapi kamu bisa buka kios hingga sore kan? Ngapain buka sampai larut malam segala sih? Ucap nenek tuan mencoba menasihati. Begini nih, aku hanya tidak mau kalah sama warung remang-remang yang ada di pinggiran desa sana. Kata mereka warung-warung itu mampu meraup keuntungan hingga berjuta-juta karena selalu buka hingga larut malam. Aduh, hal itu tidak bisa kamu samakan, Mel. Mereka di sana kan memang warung yang bertujuan untuk menggoda pria-pria hidung belang. Warung mereka laris sama sekali bukan karena apa yang mereka jual, tapi pelayan-pelayannya yang cantik dan seksi-seksi. Itulah yang membuat para tamu jadi betah dan rela menghambur-hamburkan uang demi harapan para gadis penjaga warung remang-remang itu akan tergoda. Gitu ya nih. Tapi apa salahnya kita mencoba untuk membuka warung yang buka hingga larut malam? Ya tidak salah sih. Cuma apakah kamu yakin membuka warung hingga larut malam dalam keadaan desa yang sedang dihebohkan oleh isu adanya makhluk halus yang berkeliaran itu? Benar juga ya Nek. Nah, saran saya untuk sekarang sebaiknya kamu cukup buka sampai sore saja. Setelah isu tentang makhluk halus yang berkeliaran itu reda, selanjutnya terserah kamu. Iya nih, saya setuju dengan saran nenek. Beberapa hari selanjutnya setelah percakapan itu, suasana desa masih belum kondusif juga. Para warga masih ramai membicarakan tentang kemunculan makhluk halus tersebut. Tak terkecuali juga aku dan nenek Tuen mulai ikut membicarakan hal itu pula. Menurut nenek itu makhluk apa sih? Tanyaku penasaran. Saya juga tidak tahu karena belum pernah melihat langsung. Kamu tahu sendiri kan kalau selama ini kita hanya mendengar-dengar saja dari warga yang lain. Sahut nenek Tuen lirih. Iya nih benar. Saya jadi penasaran dengan sosok makhluknya. Untuk apa kamu penasaran dengan sesuatu yang seperti itu? Ya cuma ingin tahu saja nek. Mendingan tidak usahlah berurusan dengan hal seperti itu. Malah sebaiknya sekarang kamu ikut membantu mencari sesuatu milik saya yang hilang. Ucap nenek Tuen yang sejak tadi memang sedang terlihat gelisah dan nampak sibuk mengingat serta mencari-cari sesuatu di dalam kamarnya. Memangnya apa yang hilang nek? Sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Maksud nenek, botol minyak sakti yang kemarin saya ceritakan sama kamu. Astaga, kenapa nenek baru bilang sekarang? Cintaku kaget dan segera bergegas ikut-ikutan mencari. Saya tahunya baru sekarang, Mel. Sahut nenek Tuen menjelaskan. Aduh, jangan-jangan minyak itu dicuri maling yang waktu itu ya, Nek. Itulah yang saya takutkan. Akan sangat berbahaya kalau minyak itu sampai jatuh ke tangan orang yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan minyak tersebut.
Kalau begitu kita coba cari lebih teliti lagi, Nek. Mudah-mudahan minyak itu hanya terselip saja, bukannya dicuri. Iya, saya harap juga begitu. Lalu dengan sama-sama gelisah dan ketakutan, aku bersama Nenek Tuen terus membongkar dan memeriksa seluruh isi lemari dengan sangat teliti. Meski akhirnya minyak tersebut tetap saja tak pernah bisa kami temukan lagi. Tidak bisa disangka lagi, minyak itu sepertinya memang ikut tercuri juga. Gumam Nenek Tuen sedih sembari tertunduk lemah. Sabar ya, Nek, minyak itu memang mungkin tercuri, tapi orang itu pasti tak tahu apa fungsinya kan. Mela, masalahnya tidak sesederhana itu. Jika sampai saya meninggal nanti minyak itu tak kembali, maka saya bisa berubah menjadi hantu gentayangan. Inilah yang tidak saya inginkan. Saya tidak mau jadi hantu. Sentak Nenek Tuen sembari mulai menitikkan air mata. Ya Tuhan, jadi itukah yang juga menjadi salah satu alasan nenek tidak mau mewariskan minyak itu untuk siapapun? Iya, lalu kalau misalnya minyak itu tetap tak ketemu atau kembali pada nenek bagaimana? Tanyaku lagi dengan perasaan yang mulai was-was dan khawatir juga. Ya saya akan terus jadi hantu dan mengganggu siapa saja termasuk kalian. Aduh, apa tidak ada cara lain untuk mengatasinya, Nek? Tidak ada. Kalau begitu bagaimana caranya? Kita harus menemukan minyak itu, Nek, ucapku dengan menggebu-gebu. Ini bukan semata-mata karena takut nenek akan jadi hantu, namun saya benar-benar tidak rela orang sebaik nenek harus mengalami nasib seburuk itu. Sambungku lagi. Iya, saya sangat berterima kasih atas kepedulian kamu. Jadi kalau begitu mulai besok kita harus menyelidiki dengan sungguh-sungguh siapa yang menjadi maling tersebut. Karena hanya dengan menemukan si maling itulah minyak itu bisa didapatkan kembali. Sahut Nenek Tuen kembali bersemangat. Iya, Nek, saya siap, angguku dengan bersemangat pula. Hampir 3 minggu berlalu, meski dengan berbagai upaya, minyak sakti yang hilang itu ternyata tetap tak bisa kami temukan juga. Benar-benar tak ada petunjuk sama sekali tentang keberadaan minyak tersebut. Jadi hal ini jelas saja membuat kami menjadi stres dan putus asa. Bahkan akhirnya hal itu kemudian membuat Nenek Tuen jatuh sakit. Nenek yang sabar ya, saya tetap akan berusaha mencari minyak itu. Walau sekarang nenek sedang sakit, ucapku menegaskan ketika pada suatu pagi aku sedang memijat-mijat badannya yang sangat panas. Saya benar-benar berterima kasih atas semuanya, Mel. Tapi bila saja semuanya sudah terlambat, saya harap kamu melakukan sesuatu dengan makam saya. Sahut Nenek Tuen pelan-pelan. Melakukan sesuatu? Untuk apa, nih? Itu akan sedikit membuat hantu saya menjadi tidak terlalu ganas. Tapi bila dalam 40 hari setelah kematian saya, kamu belum bisa menemukan minyak itu, maka sesuatu yang buruk tetap akan terjadi. Aduh, Nek, membuat saya semakin takut saja. Tapi nenek tenang saja, aku pasti akan menemukan minyak itu, aku janji. Iya, saya kagum atas tekad kamu. Tapi dengan penyakit ini, saya rasa saya mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Shh, nenek jangan bicara seperti itu. Nenek pasti akan sembuh. Karena besok saya akan membawa dokter dari kota kecamatan untuk nenek. Astaga, jadi itukah yang membuat kamu ngotot mau ke kota kecamatan? Iya, saya tidak percaya lagi dengan bidan-bidan yang ada di desa ini. Nampaknya mereka tak bisa menyembuhkan nenek. Mela, mereka bukannya tidak bisa menyembuhkan saya, tapi sakit saya ini bukan sakit biasa. Ini semua pasti ada hubungannya dengan minyak itu. Saya tidak peduli, Nek. Pokoknya besok saya tetap akan membawa dokter ke sini. Kamu memang benar-benar keras kepala, Mel. Terserah, Nek, mau bilang apa. Tapi yang jelas saya akan tetap berusaha demi kesembuhan nenek. Tukasku dengan ngotot. Ya sudah, terserah kamu saja.
Desah nenek Tuen pasrah dan tak dapat berkata apa-apa lagi. Bersambung.